Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ganda Faris Marta Yanuar, mahasiswa angkatan 34, Program Studi Magister Manajemen, Universitas Hayam Wuruk, Perbanas. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Green Human Resource Management terhadap kinerja berkelanjutan dengan mediasi tanggung jawab sosial, studi pada PT Petro Kimia Gresik. Penelitian ini dilakukan sebagai respon atas fenomena perubahan iklim di bumi kita yang berfluktuasi secara cepat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebab perubahan iklim yang merugikan ini adalah adanya aktivitas ekonomi begitu masif yang berdampak buruk terhadap lingkungan, sehingga isu keberlanjutan muncul sebagai masalah yang begitu mendesak bagi kinerja organisasi di seluruh dunia. Salah satu alasan utama penelitian studi kasus pada PT Petro Kimia Gresik adalah adanya komitmen dari PT Petro Kimia Gresik yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia untuk menjalankan prinsip Sustainable Development Goals dalam kegiatan operasionalnya, antara lain pengelolaan lingkungan hidup yang baik, menerapkan teknologi hemat energi dan ramah lingkungan, mendukung program dekarbonisasi, hingga menjalankan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dasar dari penelitian ini adalah mengenai kinerja berkelanjutan dengan penerapan praktik Green Human Resource Management. Peneliti melakukan studi untuk mengetahui hubungan antara Green Human Resource Management terhadap kinerja keberlanjutan dengan tanggung jawab sosial sebagai mediasi pada PT Petro Kimia Gresik. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, berikut hipotesis dari penelitian ini. Hipotesis yang pertama, Green Human Resource Management berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keberlanjutan di PT Petro Kimia Gresik. Hipotesis 2, Green Human Resource Management berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab sosial di PT Petro Kimia Gresik. Hipotesis 3, tanggung jawab sosial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keberlanjutan di PT Petro Kimia Gresik. Hipotesis keempat, tanggung jawab sosial mampu memediasi pengaruh Green Human Resource Management terhadap kinerja keberlanjutan di PT Petro Kimia Gresik. Berikutnya adalah variabel, indikator, dan pengukuran. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas, yaitu Green Human Resource Management, dengan 3 indikator antara lain, Green Training, Green Performance Appraisal, serta Green Reward and Compensation yang diukur dengan 5 skala Likert, yaitu tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Yang kedua, variabel terikat, yaitu kinerja keberlanjutan dengan 2 indikator diantaranya, kinerja ekonomi dan kinerja sosial, yang diukur dengan 5 skala Likert, yaitu sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju. Yang ketiga, variabel mediasi, yaitu tanggung jawab sosial dengan 2 indikator yang terdiri dari partisipasi terhadap lingkungan dan partisipasi terhadap masyarakat yang diukur menggunakan 5 skala Likert, tidak pernah, pernah, kadang-kadang, sering, selalu.
Selanjutnya adalah populasi dan sampling. Karena merupakan penelitian studi kasus di PT Petrokimia Gresik, maka populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Petrokimia Gresik. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling, dengan penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana anggota sampel dipilih secara khusus untuk tercapainya tujuan penelitian. Dengan teknik pengambilan sampel tersebut, maka peneliti menentukan sampel yang dipilih dengan beberapa kriteria berikut. Yang pertama, sampel penelitian adalah karyawan PT Petrokimia Gresik yang berstatus karyawan tetap. Yang kedua, sampel penelitian merupakan karyawan tetap dengan grade 1 sampai dengan grade 3. Berikutnya tentang jenis dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Untuk metode pengumpulan data menggunakan survei dengan kuesioner dalam bentuk Google Form yang akan diisi oleh calon responden antara lain berupa informasi pribadi responden dan tanggapan mereka tentang berbagai pertanyaan atau pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Setelah diisi, kuesioner akan menghasilkan kesimpulan sebagai output dari penelitian ini. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan metode teknik statistik untuk mengukur variabel penelitian. Yang pertama adalah analisis deskriptif, digunakan untuk menjelaskan rata-rata tanggapan responden mengenai indikator-indikator yang ada pada setiap variabel. Beberapa variabel dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan interval yang dihitung dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 5, sehingga menghasilkan 5 layer interval sebagai berikut. Interval pertama dengan nilai antara 1 sampai 1,8. Interval kedua dengan range nilai 1,81 sampai 2,6. Interval ketiga 2,61 sampai 3,4. Interval keempat dengan nilai 3,41 sampai 4,2. Interval yang kelima dengan nilai 4,21 sampai 5. Teknik analisis data yang kedua adalah analisis inferensial. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Structural Equation Modeling atau SEM. Analisis jalur yang dipilih untuk penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Metode PLS dapat menggambarkan variabel laten yang diukur dengan menggunakan matriks. Metode PLS dipilih karena penelitian ini melibatkan variabel laten yang dapat diukur dengan indeks, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya analisis yang jelas dan terperinci. Model analisis PLS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluasi outer model. Evaluasi outer model menggunakan indikator reflektif yang dievaluasi dengan uji convergent validity, uji discriminant validity, dan uji reliabilitas. Uji convergent validity menggunakan kriteria loading factor lebih dari 0,70 dan average variance extracted
atau AVE lebih besar dari 0,50. Sedangkan uji diskriminan validity menggunakan kriteria cross-loading factor lebih besar 0,70. Untuk uji reliabilitas menggunakan kriteria Cronbach's alpha dengan nilai lebih besar dari 0,70. Yang kedua adalah evaluasi inner model. Evaluasi inner model bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel. Pengaruh antar variabel dapat dilihat dengan dua kriteria, yaitu R-square dan size effect. Untuk kriteria R-square, pengelompokan sebuah model dibagi menjadi tiga, antara lain kuat dengan nilai 0,75, moderat dengan nilai 0,5, dan lemah dengan nilai 0,25. Sedangkan kriteria size effect, efek sebuah model juga dikategorikan menjadi tiga, yaitu efek kuat dengan nilai 0,35, moderat 0,15, dan lemah 0,02. Yang terakhir dalam tahap analisis inferensial yaitu pengujian hipotesis. Evaluasi model struktural perlu dilakukan dengan memeriksa koefisien jalur dan signifikansi p-value untuk memahami pengaruh antar variabel berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05, yang artinya tingkat kesalahan penelitian mendapat toleransi sebesar 5%. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Dari formulasi hipotesis yang telah dibuat, maka dapat ditentukan kriteria pengujian dengan berpedoman pada nilai p-value sebagai berikut. Yang pertama, H0 diterima atau H1 ditolak apabila p-value lebih besar sama dengan 0,05. Yang kedua, H0 ditolak atau H1 diterima apabila p-value kurang dari 0,05. Demikian tadi paparan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Green Human Resource Management terhadap kinerja berkelanjutan dengan mediasi tanggung jawab sosial studi pada PT Petrokimia Gresik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.